pasti database. Jadi kan saya udah buatin database-nya nih, database testing untuk kita training. Ya, kayaknya ada Itu 2 deh. perlu diaktifasi dulu. Coba saya buka ya, testing FSDI. Untuk Hmm. saya kemarin fokus siapa nih? Oh ini. Ini ke email yang faisal@fsd.co.id. Ya, ada kemarin sebenarnya, cuman belum saya klik aja kayaknya sih. Oh, boleh diklik aja sih, cuman buat supaya dia bisa diakses. Activated database ini kan? Activate aja, klik aja. Oke. Udah Username diklik. sudah diklik, cuman passwordnya belum tahu nih. Passwordnya gimana dia? Itu kayaknya bikin password ya, atau dia suruh masukin password Odoo. Dia mintanya sih Faisal email udah kata sandinya kan suruh masukin ini. Cuman saya kayaknya belum bikin deh. Belum bikin apa namanya passwordnya. Atau ada yang pertama email dikasih tahu nggak passwordnya apa gitu? Boleh pakai ini dulu, tes password. Ini saya kirimin di chat ini ya. Yuk. Ini saya sempat buatin yang ini. Mohon maaf, saya belum buka sama sekali kalau email nih. Oh, coba ini login ke Odoo-nya sih, tes password gitu. Bisa nggak? Masih Bismillah. Odo. Oh ke sini Odo, jangan di situ Odo. Masuk. Login. Still waiting. Kemarin kayaknya ada 2 deh ya Mbak ya. Kalau saya bahasa sekilas tuh kayaknya ada Ya, yang apa? ada yang Testing. sama yang realnya buat nanti. Tapi kalau realnya sih karena emang mau pakainya nanti, masih nggak apa-apa kalau di. Nah, ini udah bisa dibuka nih. Iya udah. Saya udah bisa nih. Udah bisa masuk ya? Udah. Oke, nah jadi ini kan database yang testing nih. Jadi kita bakal pakainya database ini untuk ya selama kita training lah ya. Soalnya kan nanti nyoba-nyoba gitu supaya nggak kecampur sama yang benerannya. Ini saya malah bukannya yang bukan testing, Mbak. Oh, bukan testing. Oke. Yang FSDI doang ya? Yo, FSDI masih tes juga passwordnya ternyata. Tapi ini saya coba masuk yang ke testing FSDI. Yang testing aja dulu. Ini testing tapi Gmail ya. Sama sih masuknya. Wait. Udah masuk. Oke. Mbak Mika, saya perlu ini nggak Mbak Mika? Kasih contohnya sekali nggak Mika? Ya udah boleh. Saya kasih di chat ya, di chat ini ya. Alamat itunya nih Mbak. Apa namanya? Testing FSDI strip Odoo. Username passwordnya. Ya, belakangnya nggak usah ada odonya deh, nggak apa-apa sampai .com itu. Nah, pakai itu Mbak, email username-nya pakai itu, passwordnya pakai tes password Mbak Mika. Atau kalau mau add Mbak Mikanya juga bisa sekalian bahas hari ini buat cara add user. Boleh. Biar sekalian ya, saya hari ini bahasnya cara add user juga nih. Nah, pertama kita bahas dari segi tampilan dulu. Mungkin udah sering lihat juga sih ya pas demo gitu. Jadi tampilan database Odoo kayak gini. Kalau misalnya kita lihat ini isinya modul-modulnya nih ya, aplikasi-aplikasinya apa aja. Ini yang udah kita install. Tapi kalau mau nambah aplikasi lain, ini kan testing nih. Misalnya Mas Faisal sama yang lain mau nyoba-nyoba aplikasi lain. Nah, itu buka aja nih apps di sini. Ini kayak App Store atau Play Store aja sih. Jadi tinggal dibuka, terus tinggal di-download aja nih yang lain yang kita mau coba-coba. Oke. Install nanti kalau udah nggak mau lagi atau nggak dipakai, bisa klik di kiri tombol 3 ini, terus tinggal di-uninstall aja. Gitu. Tapi yang bisa melakukan ini hanya administrator sih. Kalau apa namanya, kalau nanti akses right administrator, itu kan nanti kita atur tuh di settings ya. Tuh. Nah, terus ini untuk aplikasinya kan ya mungkin sekarang masih bisa dicari nih. Nanti kalau udah banyak mungkin susah nyarinya gitu ya. Nah, kalau di sini dilihat kita nggak ada search bar ya. Nah, jadi buat nyari aplikasi itu kita langsung ketik aja di keyboard. Jadi langsung ketik, dia tuh langsung kebuka sendiri ininya search barnya. Oke. Gitu. Jadi langsung ketik aja di keyboardnya kalau mau nyari sesuatu. Gitu. Nah, kemudian kalau di kanan atas kita lihat di sini ada chat. Nah, ini tuh kita bisa ngechat juga sih sama user-user lain. Jadi misalnya nanti habis ini saya invite Mbak Mika, invite yang lain. Nah, itu bisa ngechat di Odoo, di dalam Odoo-nya. Gitu. Nah, terus kalau di sini ini untuk ngechat, ini untuk notifikasi.
Jadi, tapi kan sekarang kita belum ada apa-apa ya. Nanti kita ada notifikasi, misalnya butuh approval, butuh ada activity apa, nah itu nanti muncul di sini. Nah, kemudian kalau di sini ini studio. Jadi kemarin tuh kan pas subscribe ini belinya yang custom plan ya, ada studio. Jadi kita bisa ganti-ganti sedikit lah, modifikasi-modifikasi sedikit. Nah, studio itu bentuknya tapi bukan aplikasi nih. Kalau di Odoo bentuknya itu toggle di atas kanan. Ini untuk kita edit-edit biasanya. Jadi kalau kita mau edit tinggal klik aja studionya, nanti dia tampilannya jadi berubah gini nih. Jadi kayak ya bisa ngedit gitu lah ya. Yang background sekalian ya, kayak anak-anak gitu. Oke. Nah, terus udah kalau di kanan sini ini akunnya Mas Faisal, berarti akun Odoo-nya. Nanti kalau mau ngelihat kayak sisa waktu dan lain-lain itu bisa ke my profile di sini. Tapi kalau ini kan saya sebenarnya loginnya masih pakai Odoo saya, makanya nggak kebuka gitu nanti. Tapi ya bisa cek di sini nanti untuk lihat sisa. Nah, nanti my subscription, nah bisa kelihatan di sini ada timesheet. Ini bisa diklik, ini buat ngelihat sisa waktunya. Misalnya sekarang kan FSDI belinya yang 100 jam ya. Bisa kelihatan nanti udah kepake berapa, lalu untuk apa aja, itu bisa dicek di timesheet ini. Gitu. Di mana tadi, maaf? Di yang kanan atas ini, aduh ini lagi kanan atas ke my subscription, ada my subscription nggak? Oh ya, ada. Nah, terus ada timesheet, bisa diklik, bisa dibuka nggak? Kalau nggak ada isinya nanti belum di-connect, nanti saya bantu connect-in dulu. Oke, aman. Oke, aman ya. Oke, nah kita balik lagi ke ininya berarti ya, ke testing FSDI-nya. Nah, ini udah diganti aja ininya, background-nya. Miko tuh yang ganti. Ya, lanjut. Oke, nah terus kalau sini ya ini tampilan aja sih, bisa dark mode, bisa yang terang kayak gitu ya. Gitu. Nah, kemudian pertama kita bahas general settings dulu. Jadi yang sebelah sini nih, general settings. Kita buka aja di sini. Nah, pertama sebelum kita invite user dan lain-lain, kita bisa scroll ke paling bawah, kita bisa aktifin yang namanya developer mode di sini. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi sebenarnya ini untuk memperluas akses gitu. Jadi misalnya sekarang nih menunya kan cuma general setting, user and company saja ya. Misalnya saya aktifin nih developer mode. Nah, itu jadi ada banyak tuh. Jadi ada, ini sebenarnya mengaktifkan aset teknikal sih. Jadi biasa ini berguna kalau kita mau ekspor import gitu. Jadi kalau misalnya ini saya tutup ya, settingsnya kita buka ke misalnya kontak gitu ya, yang mana lah. Nah, ini kalau kita arahin ke sini, jadi ada aset teknikalnya nih, kelihatan fieldnya apa, modelnya apa gitu. Nah, biasa ini berguna buat kita ekspor import gitu. Terus juga ada ya ini bug ini tuh. Nah, kalau mau tahu ini sebenarnya kita udah lagi developer mode atau enggak sih gitu ya, itu bisa kelihatan dari sini nih, ada si kumbang kecil ini. Sama di URL-nya tuh juga ada ini nih, tulisan debug. Nah, kalau misalnya sering pakai Odoo, terus mau gampang nyalainnya, terus pakai Chrome, itu kita bisa install aja extension Chrome. Jadi kalau tadi kan kita aktifinnya dari settings ya, developer mode. Nah, kalau misalnya pakai Chrome, kita bisa install ini nih, namanya Odoo Debug, ini extension di Chrome gitu sih. Ini tambahan aja kalau mau ada. Kalau misalnya sering dipakai, nah dia bentuknya gini. Kalau saya kan suka pakai nih, jadi ada ini. Bisa diklik aja. Jadi kalau misalnya kita mau matiin developer mode, tinggal klik aja, matanya ketutup gitu kan, nggak aktif. Kalau mau diaktifin, tinggal dibuka. Kayak gitu. Tapi ini tambahan aja sih. Lanjut. Kalau pakai Chrome. Gitu. Nah, ini untuk settings. Nah, kemudian kalau udah, kita berarti mulai dari paling atas dulu nih ya. Jadi pertama kita bisa invite user. Itu sebenarnya bisa klik dari sini langsung emailnya atau dari manage user. Cuman saya lebih suka biasa dari manage user karena lebih detail. Jadi kita bisa klik aja manage user di sini. Nah, kelihatan kalau sekarang ini baru Mas Faisal aja. Nah, misalnya mau invite Mbak Mika ya, itu tinggal klik new aja di sini berarti. Boleh ke ini dulu nggak? Apa namanya? Nambah antara Fluid Science sama Triandalan dulu. Oh, nambah 2 perusahaan dulu. Boleh. Itu di sini berarti nih, manage company. Ya. Sini, tambah sini. Berarti tulisannya ini apa? Triandalan. Iya. Udah gitu ini aja ya. Boleh. Gini, terus di save aja. Confirm. Nah, nanti jadi ada dua ini gitu ya. Boleh. Oke. Terus invite user sekarang. Nah, sekarang invite user. Tapi usernya ini bakal sama ya untuk dua-duanya. Oh, ini pindah ke Triandalan dulu, Mbak. Kenapa? 2 orang ini Triandalan. Iyo. Oh, oke. Oh.
Oke, ke triandalan dulu. Oke, nah kita ke user di sini. Nah, ini bisa add nih new user yang lainnya. Sekarang kan baru Mas Faisal. Misalnya mau invite Mbak Mika. Kita new aja, terus masukin aja namanya. Misalnya ini. Ini namanya sama kayak yang di ini kan ya, yang di meeting. Ya, Agassi, betul. Mika Nah, Agassi. emailnya bisa dimasukin aja di sini. Bentar Mbak, saya kasih dulu kali ya. Mika. Boleh. Ctrl F, Mika. Oh, Mika FSD. Bukan triandalan. Kalau langsung diganti bisa tuh? Nah, Bisa. langsung ke FSD coba. Maaf. Saya emailnya apa ya Mbak Mika? Lupa saya. Bentar Mbak, 10 detik Mbak. Saya cari dulu. Aman-aman. Ya, cari dulu di sini. Ctrl F. Ya, Mbak. Oh, langsung Mika@FSD kok biasa langsung. Jadi saya chat mana chatnya nih? Ini. Ini berarti ya mika@fsd.co.id. Oh, Mika@fsd.co.id. Oh, .co.id benar. Ya, betul. Yes. Oke. Nah, terus bisa kelihatan nih dia boleh si Mika ini boleh aksesnya perusahaan yang mana aja. Boleh FSDI doang atau boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya. Nah, berarti dimasukin dua-duanya kayak gini. Tapi kalau bawahnya ini default company, jadi setiap kali login tuh langsung kebukanya yang mana gitu. Oke. Defaultnya jadi bisa pilih salah satu aja ya, bebas gitu. Nah, Betul. terus kita lihat ke bawah user type di sini. Nah, ini ada 3 jenis, tapi sebenarnya umum dipakai adalah internal user. Jadi ini ya kalau bisa misalnya kemarin Odoo beli berapa user, Odoo user, nah itu masuknya internal user. Kalau portal sama public ini sebenarnya lebih jarang dipakai. Ini dipakai untuk perusahaan yang biasanya pakai modul kayak artikel, knowledge. Jadi aksesnya terbatas cuma buat klien misalnya mau baca artikel apa kayak gitu-gitu tuh bisa pakai portal sama public. Tapi yang umumnya kita pakai internal user. Jadi di sini saya bahas internal user dulu aja gitu ya. Kita centang ini. Nah, terus kalau di bawah ini akses untuk ke masing-masing modulnya. Jadi ke sales itu dia aksesnya apa, ke sign aksesnya apa. Nah, ini kalau kita buka ini kan beda-beda nih ya. Ada yang kosong, user on documents, all documents, admin. Kalau di sini ada macam-macam kayak gini, di inventory juga ada macam-macam. Nah, tapi umumnya pokoknya semakin ke bawah ini nih, makin ke bawah itu aksesnya makin luas. Jadi kan kalau user on documents bisa lihat dokumen di modul sales, tapi untuk yang dibuat sama diri sendiri gitu kan. Dibuat sama Mbak Mika sendiri. Kalau all documents ya bisa buka modul sales yang semua orang buat. Tapi nggak bisa akses sampai ke settingan salesnya. Kalau admin ya berarti full akses gitu. Nah, kalau ini kosong? Kalau kosong sama sekali nggak bisa akses sales. Jadi sama sekali nggak bisa buka. Iya, jadi di tampilan awal tadi di dashboard itu icon salesnya hilang aja gitu. Oke, siap, paham. Gitu. Jadi tampilan tiap orang bisa beda-beda ya, bisa kayak yang ini aplikasinya banyak, yang ini aplikasinya lebih sedikit tuh bisa kayak gitu. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya sales, ini kan kayak gini jelas ya namanya sesuai nama modulnya, modul sales. Nah, kalau settings ini itu masuknya itu yang administration di sini. Administration ini maksudnya modul settings ini gitu ya. Jadi kalau kosong berarti Mbak Mika nanti nggak bisa akses settings. Mana bentar bawah. Coba tadi mana? Oh, di administration ya. Oke. Administration ini kalau kosong berarti nggak bisa akses. Oke. Gitu. Jadi ini bisa dicoba-coba aja sih ya. Akses ini kan masih di testing nih. Mungkin mau akses apa gitu. Siap. Nah, ini bisa di-save aja. Nanti kalau di-save, nah ini kayak gini ya. Bakal ningkatin subscription. Tapi karena ini testing, jadi kalau mau invite sebanyak-banyaknya juga masih nggak masalah. Cuma nanti kalau di production sesuai sama jumlah yang sudah dibeli di awal. Kalau nggak nanti dia ada inilah notif gitu, harus top up. Oke. Gitu. Nanti kalau di-save harusnya Mbak Mika terima email untuk akses database. Oke. Gitu. Oh, Mbak Mika ke ini tadi ya, Mika@FSD tadi ya? Oke. Emailnya kirimnya ke sini ya, ke email ini ya, gitu. Oke. Nah, terus dari sini, ini kan tadi kita ngelihatnya akses right nih. Nah, kita bisa geser ke sebelahnya, preferences. Nah, ini bisa diatur untuk bahasanya. Jadi bahasa setiap user juga bisa beda-beda. Mungkin Mas Faisal lebih suka pakai bahasa Inggris atau bahasa Spanyol atau apa. Nah, itu bisa di sini. Gitu. Tapi ini perlu diaktifin dulu. Jadi nanti kita bahas language juga ya. Cuma kalau udah diaktifin nanti ada pilihannya. Gitu. Jadi bisa beda-beda. Terus notifikasinya juga, pokoknya biasanya di setup sih 2 ini aja sih, language sama notifikasi. Notifikasi ini mau di-handle di email atau di Odoo. Kalau di testing biasa saya setnya di Odoo aja biar nggak terlalu spam email ya, karena kan nanti kita coba-coba gitu.
Jadi Oke, kalau nanti handle paling kalau udah apa namanya udah berjalan ya, udah go live mungkin bisa pakai handle by email kali ya. gitu. Nah, Oke, udah kayak gini, ya udah kita bisa balik. Untuk baliknya itu kita bisa nggak usah klik back di browser ini, kita bisa kliknya yang ini aja nih, tombol-tombol Oke. ini, kayak di mirip Google Drive gitu ya. Jadi kita klik aja ini, balik ke user. Nah, ini kan bisa kelihatan nih siapa aja, terus udah connect apa belum. Itu nggak pernah online nih kok memang. Yuk, lanjut. Nanti kayak gini, kita bisa kalau ternyata lupa password, kita bisa change password, kita bisa send password reset lah kayak gitu ya pokoknya. Oke, Oke, nah ini udah user kayak gini, udah cukup tambah jelas. lagi satu. Oh itu ya, yang Pak Budi ya? Oh iya, itu masih hidup itu masalahnya orangnya. Oke. Budi Prima. Itu yang triandalan dulu Mbak, ganti. Oh, kita ganti yang triandalan dulu. Nanti kan hilang tuh. Oh masih ada juga ya. Sama aja, karena kan tadi si ini boleh akses dua-duanya juga. Tapi emang kalau settingan ini jadi satu sih semuanya. Jadi pasti Oke, munculnya full ini ya, makanya admin biasa. oke. Paham, new. New, Budi Prima, kita masukin emailnya. Nah ini boleh aksesnya yang apa? Triandalan doang apa? Sama. Oh boleh dua-duanya. Cuman Dua-duanya. defaultnya Triandalan, betul. Oke, gitu. Oke, save. Nanti bisa dicek ke emailnya Pak Budi berarti. Di email yang ini berarti ya diceknya. Ya. Gitu. Oke, kayak gini. Nah, bisa balik. Tadi kan berarti kita udah invite usernya nih. Ya. Invite user, kita geser ke bawah, ini bahasanya. Jadi bahasanya harus diaktifin dulu. Kita bisa klik aja yang manage language di sini. Nah, ini udah ada pilihannya banyak. Tuh, Indonesia misalnya. Chinese itu apa Mbak? Boleh Chinese. Di sini bisa juga ada. Ya. Nah, ini misalnya mau yang ini kita Yang simple. simplified ini. Ya kan? Tapi Nah, ini emang orang Hongkong ya. dia hancur itunya. Kayak gini. Activate. Nah, kita bisa mau override ya, ini add aja kayak gini. Nanti dia ada notif kayak nah ini mau diganti sekarang atau enggak. Nah, ini kita nggak usah ganti dulu ya. Nanti saya juga nggak ngerti pencetnya. Kita close dulu. Nah, cuman nanti kalau udah diaktifin, jadinya pas kita buka user tadi kan kita coba pertama belum ada ya. Nah, ini kalau kita buka jadi udah ada nih. Oke, paham. Gitu. Jadi harus diaktifin dulu aja yang penting. Oke. Nah, ini udah sama aja sih, klik sini sama yang manage ya, sama aja. Ya. Oke, nah terus kalau ke bawah ini tentang perusahaannya. Nah, jadi kalau update info di sini lebih ke update ini doang sih, kayak alamat, nomor ini, gitu-gitu. Nah, nanti ini kan bakal ngefek ke dokumen-dokumen, kan di header-nya tuh ada tuh biasa nama perusahaan, alamatnya apa. Nah, itu ngambil dari sini. Oke. Jadi bisa diisi di sini, logo bisa diisi juga gitu. Nah, ini bisa di-update. Nah, kalau yang ini untuk nambah perusahaan. Jadi sekarang kan FSDI sama Triandalan, nanti mau nambah yang lain, mau nyoba-nyoba, nah itu bisa klik manage company, tinggal new aja. Oke. Gitu. Oke, nah kalau yang selanjutnya ini ada configure document layout. Ini sebenarnya lebih ke untuk desain dokumen aja sih. Jadi kalau kita klik yang configure document layout di sini, nah ada beberapa desain yang bisa dipilih aja nih. Contoh invoice ya. Kita mau kayak gini atau mau bentuknya kayak gimana, bubble, wave. Nah ini ada beberapa pilihan yang bisa dipilih. Oke. Gitu. Ganti background, ganti teksnya, fontnya, warnanya, logonya, kayak gitu-gitu juga bisa. Addressnya ini kan tadi kita di company infonya masih kosong ya, makanya di sini nggak ada. Tapi kita bisa juga masukin addressnya, mungkin di tadi kosong, kita mau tambahin apa di sini itu bisa juga. Tapi lebih enak kalau dari awal aja ya, dari yang di setting tadi kan ya. Iya, jadi lebih enak. Di sini kan otomatis ya. Gitu. Oke, berarti. Oke, nah ini kalau udah nanti tinggal continue aja gitu ya. Nah, ini configure dokumen layout. Kalau yang sebelah kanan ini untuk emailnya. Tadi kan template dokumen ya, template invoice gitu. Kalau ini template emailnya, bisa klik aja review all template. Di Odoo udah ada beberapa template email. Jadi kayak kalau misalnya orang beli terus udah konfirmasi, kita bakal kirim email, oh your order udah confirm, kayak gitu-gitu. Nah ini email template-nya bisa kita ganti. Tapi jangan khawatir juga, nanti kalau misalnya bahasanya ke bahasa Indonesia, ya ini juga menyesuaikan ke bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ini bisa diganti juga nih email template-nya, mungkin udah ada template sendiri ya, biasa kita kirim ke customer apa, nah itu bisa diganti di sini. Gitu. Oh, mungkin tadi tambahan, tadi saya lupa ngomong, kalau misalnya bahasa, tadi kan saya jelasinnya bisa ditambahin di user ya. Jadi tiap user yang login bisa beda-beda. Tapi selain ke user, sebenarnya bahasa itu juga bisa ditempelin ke kontak.
Jadi ke customer atau ke vendor kita. Kalau ini kan kita masih di setting ya. Ini saya save dulu, kita balik misalnya ke kontak. Nanti kita bahas kontak sih. Tapi misalnya kontak di sini, kita ada kontak lain nih. Misalnya ini customer kita, customer A. Tapi misalnya dia nih ya dari Chinese gitu tadi ya. Nah itu kita ke language di sini nih, kita bisa ganti. Nah nanti ini ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke itu ya. Kita kan bisa send invoice, send apa tuh by Odoo langsung ya. Kita bisa klik. Nanti dokumennya itu juga berubah ngikutin bahasanya mereka. Jadi bisa beda-beda nih, kalau customer Indo mungkin pakai bahasa Indonesia, customer maunya dokumen yang Inggris ya kita setnya language Inggris kayak gitu. Oke. Jadi bisa set di sini. Nah ini abis itu bisa di save. Nah ini harus diisi dulu. Nanti saya bahas juga, tapi ini supaya bisa lanjut saya isiin dulu aja ya. Nah, atau ini kita discard dulu aja nggak apa-apa. Oke, kayak gini. Nah tadi kita lanjut di settings. Oke, tadi kan kita terakhir sampai ke ini ya. Ya, email. Email. Nah, ini nanti template-nya bisa kita ganti-ganti lah ya. Setiap kita mau kirim juga nanti dia ada pop-up-nya gitu, kita bisa ketik. Cuman ini list template-nya aja kalau kita mau ngeliat gitu. Oke. Oke. Nah, terus di bawah ini muncul menu ini nih. Nah, ini tuh cuman ada kalau kita ada lebih dari satu perusahaan. Kalau cuma satu dia nggak ada pilihan ini. Nah, ini maksudnya apa? Kalau kita centang, jadi ini kalau kita ada transaksi antar perusahaan. Jadi misalnya Triandalan sama FSD ini ada yang saling apa nih, misalnya Triandalan bisa tukar barang lah di gudang gitu kan. Tukar barang, beli barang. Nah, itu bisa di sini kita centang dulu terus kita save dulu, baru nanti ada pilihannya lagi nih. Jadi kita save. Mungkin nanti ini lebih jelas pas udah masuk itu juga ya, masuk kayak flow kirim-kirim barang, tapi kita bisa aktif ini di awal sih. Oke. Pusing nanti Mas Budi itu. Oke. Nah ini. Nah kalau kita udah kayak gini ada tulisannya nih kayak gini. Nah kita mau yang mana nih? Jadi kayak misalnya kan kalau di Odoo kita bentuknya itu dari, mungkin yang lebih jelas kalau kita udah bahas modul ya. Kalau sekarang mungkin pusing. Ya. Kita dari sales apa nanti kita bisa pilih di sini. Intinya kayak gitulah ya, bisa buat nyambung gitu. Nah terus ini berarti nanti kita bahasnya nanti ya detailnya. Gitu. Kalau satuan sih kita nggak usah diganti lah ya, kan kita Indonesia jadi kilo sama meter. Nah terus selanjutnya ini digest email. Nah digest email ini saya bahas karena dia by default itu fiturnya nyala. Ini tuh maksudnya apa? Ini tuh laporan rangkuman gitu. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini save dulu aja. Nah ini kita klik nih misalnya interlink. Nah ini kelihatan nih. Ini tuh laporan rangkuman. Jadi nanti masuk ke email nih. Kita bisa klik recipient di sini. Nah sekarang yang terima nih 3 user ini. Jadi akan terima setiap minggu isinya tuh apa aja. Ada berapa user yang connect, ada berapa message yang terkirim, in revenue-nya berapa. Kayak gitu-gitu. Nah ini kita bisa set. Kita mau kirim ini, terima laporan rangkuman ini kapan aja gitu ya, per bulan, tiap hari, quarterly, atau kita mau deactivate. Biasanya sih buat testing deactivate ya, saya nanti kebanyakan nih setiap minggu kita terima email kayak gitu. Kalau sudah jalan aja nanti kalau udah jalan. Jadi kita bisa deactivate aja. Gitu. Deactivate ini juga nggak usah dicentak kayak gini. Dikis ya, besok lah digunain, penting itu maksudnya juga. Oke, nah kalau yang lain-lain sini enggak. Itu alias apa tuh Mbak? Alias. Oh ini dia nih. Ini dia cuma kasih tau aja, ini ngikutin URL ini. Nanti kan kalau yang asli fsdi.odoo.com. Jadi kalau kita kirim email, kita kirim invoice dari Odoo-nya, nanti dia pakai email domainnya itu ini belakangnya bisa dari notification@fsdi.odoo.com. Emailnya itu yang dipakai. Oh, kalau dari aplikasi berarti nanti ada Odoo-nya. Kalau nanti email kerjaan ya cuman itu tadi apa? fsdi.co.id gitu doang. fsdi.odoo.com ini. Email domainnya nanti pakai ini buat ngirim-ngirim dokumen dari Odoo. Ya, oke, siap. Gitu. Oke. Nah kalau ini kita nggak pakai modul discuss ya, jadi nggak saya terlalu bahas juga. SMS juga dia harus kayak beli ada pulsanya, jadi ini bisa dibiarin aja. Ini saya uncheck. Punten mau tanya nih, itu tadi yang masalah Odoo tadi Mbak, agak pelambat dikit nih nanti si ini diganti ke FSDI itu nggak mau ya? Ganti ke mana? Oh ini harus bisa sih. Harusnya bisa lah ya, fsd.co.id, nggak usah pakai fsd.co.id. Oke. Kayaknya bisa deh. Nanti cuman kalau memang kirim email jadinya dari sini nanti tulisan notifications@fsd.co.id nanti betul. Kayak gitu. Ya berarti bisa lah ya, aman. Lanjut.
Oke, kayak gitu. Nah, terus ya ini kalau kita pakai website biasa ngurusin ini nggak terlalu dibahas juga. Oke, biasa sih yang lain nggak di apa-apain sih. Jadi emang nggak di otak-atik sampai situ. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanya atau masih cukup jelas? Mbak Mika, Mas Budi. Halo, Mbak Mika, Mas Budi. Halo, iya udah. Udah, Mas Budi. Budi. Bud. Iya, cukup. Cukup. Oke, masih cukup ya buat general settings. Oke, nah kalau udah berarti kita save. Loading dulu dia. Nah, kalau misalnya dari general settings udah, nah sekarang kita ke modul lain, tapi kita bahasnya yang umum-umumnya dulu. Kan hari ini temanya memang masih general settings ya. Jadi yang umumnya dulu biasa pasti tiap perusahaan itu ada kontak sama produk. Nah, pertama kita ke kontak dulu nih. Kalau kontak di Odoo, kita ada modul khususnya emang buat kontak. Namanya konteks di sini. Ini kayak buku kontak aja gitu ya. Kalau kita buka semuanya ini masuk ke sini. Jadi siapapun ya, maksudnya mau itu supplier, mau itu vendor, mau itu user-usernya, itu semuanya jadi satu di sini. Jadi setiap kita invite user itu otomatis ada bikin kontak juga. Tiap kita bikin perusahaan juga masuknya ke kontak juga. Gitu, makanya udah ada beberapa kontak ya. Gitu. Nah, kita buat kontak ini itu ada beberapa cara ya. Sebenarnya ada 3 cara sih ya. Satu itu kita langsung buat langsung di sini, paling simple, new aja di sini. Nah, cara kedua itu kita bisa pakai import juga, kan biasa perusahaan pasti udah ada listnya ya. Jadi nanti bisa diimport pakai Excel, atau yang ketiga itu kita buat sebenarnya buat langsung juga tapi lewat modul lain. Jadi nanti misalnya kan kita mungkin kontaknya tuh nggak selalu yang lama ya. Misalnya kita ada customer baru gitu kan, belum ada kontaknya. Nah, itu kan bisa kita langsung buat dari orderan. Kayak gini, new misalnya. Ini nanti saya bahas ya. Cuman kita bisa langsung buat orderan. Nah, kita juga bisa langsung buat dari sini. Misalnya ini customer baru. Itu bisa juga. Jadi nggak langsung create and edit. Jadi nggak harus langsung dari si modul kontak tadi. Karena kan kita saling nyambung gitu ya. Oke. Gitu. Nah, sekarang mungkin saya coba jelasin satu-satu dulu dari yang kita buat langsung di sini ya. Nah, kalau kita buat langsung di sini, new aja. Nah, ini ada field-field yang perlu diisi nih. Nah, jadi yang pertama itu ada ini tuh kontaknya individu atau company. Nah, kalau ini default Odoo ya. Jadi ini memang pilihan yang harus kita pilih. Gitu. Jadi apakah ini individual atau ini perusahaan atau PT gitu. Nah, misalnya ini PT, ya udah kita isi aja PT X misalnya kayak gitu. Nah, terus address-nya ini bisa diisi nih alamatnya. Nah, ini kan sebenarnya ada banyak ya, ada address, text ID, phone, mobile. Nah, ini sebenarnya yang mana aja yang perlu kita isi. Gitu kan, ini sebenarnya nggak wajib diisi ya. Nah, buat tahu yang mana yang wajib diisi atau enggak, itu kita bisa arahin mouse kita aja nih ke atasnya. Jadi kalau kita lihat nih, misalnya yang PTX kelihatan nggak ada kayak garis hitam di bawahnya? Ada. Nah, kalau misalnya garisnya warnanya gelap kayak gini, hitam, berarti ini wajib diisi nih. Kalau misalnya arahin ke sini kan nih warnanya abu-abu ya garisnya, kayak nggak gitu kelihatan nih yang di font. Berarti ini nggak wajib diisi gitu. Jadi misalnya nih saya isi ini nomornya ya, kayak gini. Tapi namanya nggak ada gitu. Pas mau di save invalid gitu. Jadi ini yang wajib diisi. Jadi bisa isi PTX kayak gini. Mungkin sebentar deh, kayaknya sebelum saya bahas lebih lanjut, saya installin dulu sebentar. Supaya nggak perlu kita setting. Nah, kita lanjut lagi. Di sini tadi PTX misalnya. Nah, terus ini bebas ya, ini kosong juga nggak masalah. Gitu. Habis itu, kayak gini. Nah, ya ini alamat, NPWP. Ini berguna kalau kita mau pakai e-faktur. Jadi kalau di Odoo kan kita bisa download e-faktur langsung ya. Nah, itu tapi kalau kita mau download e-faktur langsung, kita harus isi dulu NPWP-nya. NPWP-nya sama yang ini nanti kita centang, kita pilih juga ya. Ini masuknya yang mana gitu. Mungkin ini agak, kalau saya jujur nggak ngerti juga nih kalau Inggris, mungkin kalau bahasa Indonesia lebih ini ya, dikenakan ke pajak apa gitu. Oke. Nah, ini bisa dipilih lah pokoknya intinya di sini. Nah, terus ini phone-nya, mobile-nya, email. Nah, kalau di Odoo kan kita bisa kirim invoice, kirim dokumen lain by email ya. Jadi emailnya diisi di sini kalau kita mau bisa dikirim by email. Gitu. Nanti tapi kalau kita emang lupa isi nggak masalah juga sih. Pas kita mau kirim dia bakal ada pop-up, kita disuruh masukin dulu email customer-nya.
gitu. Nah, kayak gini, website, language, text. Nah, tadi kan saya bilang untuk kontak di sini itu kita cuma satu modul aja ya, semua jadi satu di sini. Cuman mungkin agak susah nih, kayak kita mau kategoriin sebenarnya yang mana yang user kita, yang mana supplier, mana customer, kayak gitu-gitu. Nah, itu kita bisa memanfaatkan yang namanya text. Jadi teks ini tuh bebas kita isi apa aja. Kalau di sini kan contohnya B2B VIP consulting. Yeah. Nah, kita bisa isi apapun nih. Misalnya ini, ini itu misalnya supplier kita. Kita mau tulis ini supplier. Kita create aja kayak gini. Gitu. Jadi nanti ini kita balik, misalnya di kontak di sini kita bisa group by, add custom group by text-nya nih. Nah, nanti kan kelihatan tuh kita ada banyak kategori gitu. Jadi supaya lebih memudahkan aja sih kalau teks ini, karena kan by default semuanya jadi satu ya di sini. Kalau banyak mungkin agak bingung gitu. Nah, itu teks di sini. Kemudian bisa juga coba. Ya udah pokoknya gitu. Ya itu teks di sinilah. Nah, setelah itu ini kan yang company nih. Nah, selain company, kita coba bikin misalnya yang individunya. Misalnya PTX ini supplier kita, tapi kita biasa kontak-kontakannya sama sales-nya, misalnya sales X. Nah, kita pilih dia individu. Nah, kemudian sales X ini tapi sebenarnya adalah karyawan dari PTX. Ya udah kita individu, kemudian kita pilih aja company-nya. Nah, tapi company ini pilih dari yang udah ada ya record-nya, di ODU-nya. Jadi udah ada perusahaannya, udah kita catat. PTX, terus job position-nya sales, misalnya kayak gini. Terus kita save. Nah, nantinya itu bakal nyambung tuh kontaknya. Jadi kita bisa kelihatan nih dari sini PTX, sales X. Terus kalau kita buka PTX, muncul di bawahnya ada sales X. Oke. Jadi nanti bisa kalau ada banyak karyawan bisa muncul semua di sini gitu ya. Lebih gampang nyarinya lah intinya. Gitu. Yep. Sorry. Nah, terus mungkin sekalian jelasin yang di atas-atas ini sama yang di kanan. Nah, ini sebenarnya nanti akan muncul juga di modul-modul lain. Jadi setiap ODU tuh nanti kita ada smart, ini namanya kita sebutnya smart button. Jadi biasa kalau saya sebutnya smart button itu marksuknya yang di atas ini. Jadi ini kan kita saling nyambung nih. Jadi untuk orang ini nih, untuk supplier ini kita udah pernah ada sales belum? Kita udah pernah beli atau belum? Kayak gitu tuh kelihatan di sini. Karena ini masih kosong semua, makanya nol semua ya. Kan kita belum ada transaksi. Ya. Gitu. Nah, ini smart button. Nah, kalau yang sebelah kanan ini biasa kita sebutnya chatterbox. Jadi ini untuk historikalnya. Makanya kelihatan nih biasa contact created by siapa. Ini kan saya masuknya impersonate Mas Faisal nih, makanya kelihatannya Faisal. Gitu. Contact created hari ini jam segini. Gitu. Nah, terus di sini ada 3 tombol juga yang bisa kita gunakan. Yang pertama send message. Kalau send message ini dia bisa akan kirim email. Kirim email ke semua followers. Nah, followers itu maksudnya apa? Kita bisa cek di sini followersnya siapa. Jadi biasa followers itu semua orang yang berkaitan dengan record inilah. Kalau kita masukin email customer, biasa ada email mereka juga, kayak gitu. Jadi send message ini biasa dipakai untuk bertukar pesan lewat email. Gitu. Nah, sebelah send message ini log note. Log note ini juga untuk bertukar pesan, tapi untuk internal. Jadi kalau send message kan lebih ke email untuk semuanya ya. Kalau mau kontak-kontakan sama yang internal, kita bisa pakai log note. Mungkin kita ngomong kayak, ini supplier yang ini ke siapa, ngabarin Mbak Mika atau ngabarin yang lain. Add aja misalnya Mbak Mika kayak gini. Tes gitu. Nanti ke Mbak Mikanya masuk. Ada notifikasinya nih di chat ini harusnya. Sama masuk ke emailnya Mbak Mika juga. Gitu. Nanti ini notifikasinya sih ke Mbak Mika aja. Itu pakai log note ya. Jadi log note ini bisa untuk komunikasi internal. Ini masuk email ke Mika-nya, Mika yang FSD kali ya? Iya, betul. Okay. Yang di usernya gitu. Nah, kemudian sebelahnya lagi ada activity. Nah, kalau activity ini kita bukannya komunikasi by tulisan gitu. Jadi kita langsung assign aja nih schedule ngapain aja gitu. Nah, ada pilihan di sini kita mau schedule email, mau call atau apa. Misalnya kita mau ini misalnya prospek kita atau apa. Kita mau call sama mereka, mau ya bahas discuss proposal misalnya. Terus kita bisa juga nih, ini tugasnya siapa? Tugasnya Mbak Mika misalnya. Deadline-nya kapan nih? Seminggu lah ya, sampai minggu depan. Terus kita klik schedule aja. Nanti muncul kayak gini nih. Gitu. Di Mbak Mika juga nanti kelihatan di sini, dia harus ngapain, due date-nya kapan, kayak gitu. Oke. Ini. Nah, tapi itu bisa di-cancel ya itu ya? Bisa Kalau di-cancel, terus di tempatnya Mbak Miki hilang juga? Hilang juga. Gitu, hilang aja. Gitu. Nah, itu 3 ini. Kemudian activity ini juga tadi kan contohnya saya pilih dari sini aja ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita gonta-ganti juga. Ini kan default O2 aja ya, yang umum-umum. Biasa kan perusahaan mungkin ada
ada istilah sendiri, misalnya susun proposal atau yang biasa sering dipakai lah. Nah, itu kita bisa tambahin juga gitu. Oke. Nah, terus itu untuk 3 tombol ini. Nah, sebelah kanan ini untuk kita mau attach dokumen. Jadi mungkin kita mau attach file-file invoice aslinya, bon-bon yang di-scan atau apa. Nah, itu kita lewat sini. Atau surat jalan nanti misalnya atau apa. Nah, itu kita pakai sini. Bertumpuk di situ nanti kan? Iya, nanti ada banyak gitu. Nggak seharusnya nggak di situ juga sekali sih Mbak ya. Harusnya Ya, di nanti project katiin manufaktur gitu kan. ya ini cuman ini aja overview aja. Jadi Oke, ini oke, siap, siap, siap. di setiap modul ada sih, jadi beda-beda ya. Kan di kontak, nanti di manufaktur juga tampilannya sama kayak gini gitu. Oke, oke. Oke. Nah, jadi itu cara satu untuk kita masukin kontak satu-satu. Atau kalau misalnya yang umumnya ya pasti kita biasa maunya import gitu ya. Nah, untuk import saya udah share di Google Drive, nanti saya share lagi juga linknya di WhatsApp. Itu ada import template-nya. Import template untuk untuk kontak dan juga produk. Nah, mungkin saya saya kasih overview sedikit supaya saya jelasin dikit template-nya. Sebenarnya template-nya sama aja sama field yang tadi kita lihat ya. Jadi kan ada nama, ada apa itu sama aja sebenarnya. Tapi di sini saya bagi dua sheet. Sebenarnya ini untuk memudahkan aja sih. Jadi ada yang company, ada yang individu. Karena kalau di Odoo dibagi dua ya. Jadi kalau company kita masukin aja pertama namanya. Terus is company ini ya dia perusahaan atau bukan. Kalau iya berarti 1, kalau enggak berarti 0. Kalau di sheet ini berarti ya semuanya diisi 1 aja. Kalau ini teks, nah ini tadi untuk yang kita bantu kategori ini nih. Nah ini kan bebas ya, kita isi apa aja. Makanya ini ya bebas lah apa aja. Cuma nanti kalau kita import, teksnya ini harus udah ada dulu di Odoo. Jadi sekarang kan misalnya kita punya supplier nih. Kalau saya import file ini, misalnya saya download nih ya. Ya. Kayak gini. Terus saya mau import filenya, kita balik ke sini, klik yang ini ya kalau mau import ini, import, upload, terus saya pilih yang tadi. Loading dulu. Nah, kayak gini, saya tes. Jadi kalau import itu tes dulu ya sebelum klik import. Tes, nah ini bakal ada error nih, karena no matching record. Belum ada nih teks konsultan. Belum ada. Karena yang baru ada supplier. Jadi yang penting adalah tagnya ini harus dibuat dulu. Nah, buatnya di mana? Itu bisa di sini aja, configuration, contact text. Nah, ini dilisin dulu aja, biasa kategori kontak kita apa aja gitu, sebelum kita import. Tapi kalau emang ada yang kemis, nggak masalah juga sih, nanti kan di import kelihatan ya error-errornya. Errornya di mana? Ini text, nah terus kalau alamat ya bebas lah, alamat bisa diisi apa aja gitu ya. Alamat 1, line kedua, kota. Nah, kalau state, kalau city juga bebas diisi apa aja. Kalau state, Odoo juga udah ada listnya. Jadi diisinya misalnya kayak Jakarta, nah DKI Jakarta, Odoo tuh bisanya Jakarta. Nanti kalau DKI Jakarta dia error kayak nggak ada rekornya. Nah itu bisa dicek di sini nih, ke kontak juga, configuration di states. Federal states. Oke. Nah ini ada listnya, jadi bisa dicari di sini. Tapi nanti kalau error juga bakal kelihatan juga ya, Jakarta nih, berarti masukinnya Jakarta. Kalau dia tuh agak sensitif, jadi kalau beda penulisan dikit aja kayak DKI Jakarta dia nggak kebaca. Gitu. Jadi bisa diikut. Country juga dia udah sesuai itu ya, sesuai listnya yang ada. Tapi harusnya kalau country namanya kan pasti sama ya, nggak mungkin kayak gitu. Gitu. Zip ya ini kode pos bebas, boleh diisi boleh enggak. Ya ini semua sisanya nih optional aja sih gitu. Nah itu untuk yang company. Nah terus company ini kita import terlebih dahulu sebelum yang individu. Kenapa? Karena nanti pas kita import individu kan kita bisa masuk ini nyambungnya ke perusahaan apa. Perusahaannya ini harus udah ada rekornya dulu kan. Kalau misalnya ini dulu nanti perusahaannya belum ada bahkan di database-nya. Gitu. Jadi company-nya dulu terus baru individu. Sebenarnya sama aja isinya kayak gini, isi company-nya 0, company-nya bisa diisi, cuman bedanya dia ada field ini aja. Job position. Sales dan semuanya. Iya, jadi posisinya jabatannya apa. Bedanya itu aja kalau individu ada field ini, tapi mau kosong juga nggak masalah. Sisanya sih sama aja, taksnya juga nyambung sama yang tadi ya. Jadi yang penting udah ada rekornya bisa dimasukin. Gitu. Ini bebas, sisanya bisa diisi. Nah, nanti ini boleh dicek, terus boleh coba boleh dicoba-coba lah ya, kan tes di database. Gitu. Itu untuk kontak. Nah, sejauh ini untuk kontak ada yang mau ditanya atau masih cukup jelas? Cukup kalau dari saya. Kayaknya sih teman-teman juga udah cukup. Next aja, Mbak. Oke, kalau kontak udah jelas, kita next. Selanjutnya ke produk. Nah, kalau untuk produk kita nggak ada modul khususnya nih kayak kontak.
Jadi nggak ada yang namanya produk, karena produk itu ada di mana-mana. Jadi dari sales bisa dilihat, salesnya ada di produk. Kalau kita buka inventory juga ada produk, kayak gitu. Jadi bisa diakses dari banyak modul. Nah, jadi kita bisa search aja produk kayak gini. Nah, kita bebas nih mau sama aja sih pilih yang mana aja. Mereka juga saling nyambung gitu ya. Misalnya kita dari sales aja nih produk. Nah, ini kalau ini default Odoo ya, bisa diabaikan aja nggak apa-apa. Nah, ini masih kosong kan nih produknya. Untuk buat produk juga sama kayak kontak, mirip-mirip, ada 3 cara juga. Yang satu itu kita buat satu-satu langsung. Yang kedua itu kita import juga, di sini kita bisa import Excel sama, atau yang ketiga itu dari modul lain juga. Jadi misalnya ini ya produk baru gitu ya. Jadi pas kita bikin orderan misalnya kayak gini, ada yang mau beli terus kita langsung bikin produk di sini. Misalnya produk baru. Itu bisa juga. Kita tinggal create and edit aja. Gitu. Jadi nggak harus semuanya dari produk. Nah, tapi di sini coba saya jelasin filter satu-satu ya. Jadi kalau mau produk baru, kita klik new aja di sini. Nah, kayak gini. Jadi yang pertama kita isi pasti nama produknya. Gitu ya. Ini misalnya kita masukin aja namanya tes produk ya. Tes produk. Nah, kemudian di bawah produk ini ada 2 field ini nih yang bisa kita centang, sales sama purchase. Nah, maksudnya apa? Kita kan ada modul lainnya. Ini saya duplikat dulu. Kita ada modul sales sama modul purchase. Modul sales ini modul yang kita pakai ketika kita mau jual barang ke customer. Jadi kita yang jualan nih. Kita yang jualan ke customer. Kalau purchase ini kita yang beli dari vendor. Jadi kita beli modalnya, kita ya beli barang bakunya gitu lah ya. Dari vendor itu pakai purchase. Nah, produk ini tuh apa yang kita masukin? Apakah ini produk yang kita jual atau ini produk yang kita beli? Gitu. Nah, misalnya kalau perusahaan biasa kan ya ini produknya dua-duanya lah ya. Produknya kita jual sama produknya juga bisa kita beli dari vendor. Berarti kita centang dua-duanya. Tapi penamaan kayak gitu kan antara kita beli barang sama pas kita jual lagi kan biasanya penamaannya lain tuh. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti itu kan bisa beda pas kita bikin orderannya tuh. Jadi nanti pas kalau ini cuma untuk yang kesimpan di Odoo-nya aja. Karena kalau beda produk nanti kan stoknya beda tuh, nggak kelihatan. Jadi satu produk yang sama, nanti ketika mau ada orderan, kalau kita beli misalnya di sini, ini tadi udah saya save belum ya? Udah saya save, misalnya ini tes produk gitu ya. Nah, kita bisa klik yang 3 ini. Nah, ini description-nya apa. Jadi nanti yang muncul tuh yang description ini, produknya namanya apa ke customer. Kalau nggak diisi ya dia ngambil nama produk gitu. Jadi bisa beda-beda. Maksudnya yang kita jual tuh namanya apa, yang kita beli tuh namanya apa. Cuman yang kita simpen satu nama. Mas Bud. Bayang nggak? Atau gimana? Mas Bud. Kebayang nggak Mas Budi? Atau kalau mau dibedain nama juga, dibedain produk juga nggak masalah. Cuman ya itu, kalau bedain produk kan stoknya jadi beda tuh. Nanti yang ini stoknya berapa, yang ini stoknya berapa. Mas Bud. Bu izin nanya Bu. Iya. Untuk produk ini kan nanti kan berhubungan sama ke inventory juga ya? Iya, Gitu betul. Ya. Nah, kita kan ada produk untuk yang finish good sama raw material gitu Bu. Nah itu nanti kita berdasarkan namanya dibedakan berdasarkan nama atau gimana ya? Ya supaya kelihatan gitu. Nah, itu sebenarnya bisa kita bedain pakai kategorinya aja sih di sini. Nanti kita buat kategori aja, berarti misalnya ini kan kalau ini default Odoo doang nih namanya, ini bisa kita ganti. Ini maksudnya yang disediakan aja bisa kita ganti jadi finish good, raw material, work in progress kayak gitu. Oh, di kategori itu bisa ya? Kategori ini bisa kita bisa rubah. Gitu. Terjawab ya? Ya. Oke Mas Bud. Yang penting yang ngerjain aja saya mah. Gitu. Nah, jadi kalau ini nama produknya aja, ini nama produk yang kita simpan di tempat kita sendiri. Jadi kalau kita jual namanya beda, ya itu nggak masalah. Pokoknya ini yang kita simpan aja nih. Yang Oke. Jelas. Oke. Nah, terus ya ini boleh ya dicentang. Kalau nggak dicentang, kayak misalnya saya nggak centang sales nih. Jadinya nanti di bagian sales itu nggak bisa dipilih. Ini saya hapus lagi, saya coba refresh. Kayak apa ya? Nggak ada produknya, jadi kayak nggak bisa kita jual kayak gitu. Kayak pembelian apa namanya? Misalnya alat cuci piring. Ya, misalnya kayak gitu yang buat di kantor-kantor. Nah, itu kan nggak mungkin dijual. Jadi ya kita hapus aja biar nanti nggak pusing juga pas kita bikin orderan gitu kan. Iya, oke. Tuh. Kayak gini. Nah, terus product type ini.
Nah, kalau product type ini juga default Odoo ya. Jadi kita pilih di antara 3 ini aja. Apakah dia barang, goods, atau dia jasa, atau kalau combo ini beda lagi ya, bukannya gabungan produk sama jasa, bukan. Combo ini buat paket. Jadi kayak kalau McD paket panas, nah ini nama paketnya itu combo. Gitu, Jadi tapi kayak pasang sekalian, beli barang sekalian pasang gitu kali ya. bisa kayak gitu. Nah, itu bisa pakai combo gitu. Tapi kita harus buat dulu si produk satu-satunya. Ini biasa di akhir sih settingnya kan combo gabungan dari apa sama apa. Jadi kita set dulu yang ininya dulu nih barangnya. Nah, kalau di sini berarti kebanyakan produknya ini ya barang ya. Barang Di dulu. jasa. Berarti barang dulu kita pilih goods nih. Goods, kemudian kita pilih invoicing policy-nya. Nah, invoicing policy ini apa? Ini tuh jadi nanti ketika kita buat orderan, jadi kan kita bikin orderan dulu kalau di Odoo. Bikin orderan, baru kita invoice kan, kirim invoice. Nah, invoice-nya ini tuh kita biasa kirimnya kapan nih? Tunggu barangnya ini nyampe ke customer, atau ya pokoknya pas dia udah pesan nama kita langsung kirim invoice. Performa? No, bukan performa ya katanya. Langsung invoice. Beda lagi, ini langsung invoice. Kalau proforma kita ada fitur proforma, beda lagi. Ini invoice benerannya. Bisa nunggu barang nyampe atau gimana. Nah, itu nanti bisa diatur lah ya. Pokoknya ini bisa dipilih di sini. Jadi kalau misalnya nunggu barang nyampe ke customer berarti yang deliver. Jadi kan nunggu barangnya nyampe dulu nih. Ya, jadi invoice-nya nanti isinya sesuai barang yang kita keluarin itu berapa. Nah, kalau misalnya order ini invoice-nya ada masuk. Ya, berdasarkan pokoknya quantity-nya nih di invoice tuh berdasarkan orderannya. Jadi kan kalau kirim barang misalnya ada yang rusak, ada yang apa, misalnya barangnya jumlahnya kurang atau apa ya pokoknya dia sesuai yang kita order lah. Bukan yang beneran kita keluarin kayak gitu. Nah, ini kita bisa beda-beda ya tiap produk. Jadi misalnya untuk barang ini mungkin order barang yang mana mungkin based on delivered itu bisa. Oke. Gitu. Nah, terus kita bisa cek juga track inventory. Nah, ini penting juga untuk dicek nih. Jadi kan kita mau tahu dong stok produk ini ada berapa di kita sekarang. Yeah. Nah, itu kita cek nih. Kalau kita nggak cek, dia nggak nge-track ada berapa banyak produknya. Oke. Jadi kita cek supaya nanti ngaruh ke inventory bisa kelihatan stoknya. Nah, terus dari tadi kan saya suka klik ini nih, save ini ya. Sebenarnya ini Odoo tuh auto save sih kayak Google Drive gitu ya. Sebenarnya auto save, cuman kalau mau di save ya klik aja biar aman aja. Biasa saya suka gitu. Oke. Nah, terus di kanan ini sales price atau harga jual. Jadi kita masukin default sales price-nya di sini berapa. Cuman sales price ini masih fleksibel. Jadi misalnya tes produk ini harga dasarnya pokoknya 10.000. Tapi di masa-masa tertentu atau mungkin untuk customer tertentu itu harganya beda, bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Nah, itu nggak apa-apa, itu bisa kita ganti nanti pas kita buat orderannya. Di sini bisa kita pilih tes produk. Nah, ini kan 10.000 nih muncul, tapi masih bisa kita ganti. Gitu. Jadi ini untuk default-nya. Bisa ganti situ. Oh, yes. Oke. Gitu. Tapi di sini bakal tetap 10. Jadi ini harga dasarnya lah, pokoknya default-nya berapa. Gitu. Oke. Nah, terus sales taxes ya sama ya. Ini default harganya, kalau ini default pajaknya. Jadi kalau enggak kan kalau kita nggak masukin kan taxesnya kosong nih. Pajaknya nggak ada. Kalau kita masukin sini ya jadi defaultnya berapa? 12%. Sekarang udah 12 ya. Ini masih settingan yang ini nih. Sekarang 11. Jadi masih yang 11. Nanti kalau misalnya mau nambah, kita bisa nambah lewat accounting itu ditambahnya. Oke. Gitu. Jadi karena itu kita pakai 11 dulu aja ya, karena kan 12-nya belum di setup nih. 11. Belum di setup di accounting ya. 11. Jadi kalau kita hapus, misalnya kita masukin lagi, nah dia otomatis ke 11 kayak gini. Oke. Nanti buat hitungan pajak juga nanti lebih lanjut bisa di accounting, kan ini bisa macam-macam ya, termasuk harga kah atau nggak termasuk kayak gitu-gitu. Oke. Nah, ini untuk harga jual sama pajaknya. Kalau ini harga belinya. Jadi modalnya berapa? Kan kalau kita jual barang nanti biasa mau ada journal entry nih untuk kayak COGS atau HPP ya. Ini urusan finance. Lanjut. Oke, nah itu pokoknya itu dimasukinnya di sini supaya dia tercatatnya otomatis. Kayak gitu. Nah, sama ini untuk pajak, tapi pajak yang pembelian. Kalau ini kan pajak penjualan, ini pajak pembelian. Sama. Bisa dimasukin di sini, tapi sama ya sama harga, dia tetap bisa diganti-ganti di sini. Mau kita hapus juga bisa. Oke, itu kan pas kalau sudah di itu ya. Pas sudah di orderan. Ini cuman kita input kayak masternya aja lah semuanya. Gitu. Nah, terus kalau kategori, nah ini. Jadi yang tadi ya, kalau misalnya itu raw material atau itu finish good, itu kita bisa set di kategori di sini. Nah, ini default dari Odoo nih, ada banyak ini. Tapi kita bisa tambah yang baru lagi atau kita ganti namanya aja. Gitu. Nah, produk kategori ini sebenarnya nggak cuma penamaan aja.
Jadi produk kategori itu ngaruhnya ke sisi accounting-nya juga sebenarnya. Jadi kalau kita buka produk kategori, nah ini. Jadi mungkin beda-beda nih, mungkin kayak kalau raw material atau finished good akunnya beda untuk nyatetnya. Nah itu kita bisa bedain di sini. Mungkin ini juga lebih jelasnya sama orang finance ya. Cuma intinya setiap kategori itu bisa dibedakan kayak gini. Untuk caranya, terus juga untuk perhitungannya, perhitungan modalnya FIFO, kayak gitu-gitu itu bisa dibedain di sini. Kayak gitu. Nah, itu bisa dikategori. Kalau reference ini nomor SKU produk sih, biasanya kode-kode. Jadi satu kode kan produk misalnya kodenya nggak boleh sama satu sama yang lain. Nah, itu kita bisa masukin kodenya di sini. Tapi kode ini nggak wajib diisi, jadi kosong juga nggak masalah. Terus kita juga ada barcode. Jadi kalau di sini pakai barcode nggak? OTW. Kalau misalnya nah nanti kalau misalnya pakai barcode, kita juga bisa masukin barcode-nya di sini. Jadi di sini tuh masukinnya ininya sih, barcode kan biasa ada isinya, maksudnya kayak angkanya itu kan? Ya angkanya. Nah masukinnya angkanya di sini. Nanti kan kita bisa print ininya, print label gitulah. Nah ini print label ada barcode-nya. Nah, nanti ini mungkin berguna untuk biasa terima barang, keluarin barang. Nah itu bisa kita scan gitu. Nah terus kalau company, karena kita ada lebih dari satu perusahaan, dia ada field company nih. Jadi kita bisa pilih di sini. Untuk produk ini itu munculnya di perusahaan yang mana. Kalau kita kosongin company-nya berarti nanti muncul di dua-duanya. Jadi mau kita buka yang FSDI, mau buka Tri Andalan, muncul dua-duanya. Mungkin itu produk kayak mungkin misalnya itu buat yang cuman kayak pensil atau pen misalnya gitu. Nah, tapi untuk produk-produk yang lain berarti dipilih di sini. Ini cuma punya yang mana? Cuma punyanya Tri Andalan misalnya. Nah, berarti ya Tri Andalan kayak gitu. Oke. Nah, terus udah sih kalau yang lain-lain nih tab-tab lain yang nyambung ke modul lain. Jadi ini biasa lebih kebayang nanti ketika kita udah pakai modul yang lainnya. Oke. Gitu. Tapi intinya untuk produk seperti ini kita bisa masukin foto juga. Gitu. Bisa masuk dari mana aja ya? Bisa masuk dari inventory, bisa masuk dari sales ya? Betul. Dari sini nanti misalnya Pak Budi mau buka dari inventory, produk, sama aja kan isinya ada sih. Tadi belum di-save ya? Kan auto save. Kayaknya tadi tuh saya tunggu deh. Tadi kayaknya kita ada limit-limit ke perusahaan tertentu atau kayak gimana? Kayaknya sih iya tadi. Pindah ke FSDI. Nah ini FSDI. Makanya dia nggak muncul tadi ya di Tri Andalan. Iya, betul. Harus centang dua-duanya gini baru bisa. Siap, lanjut. Centang dua-duanya muncul, sama di inventory. Nah ini muncul tes produk. Gitu. Ya. Oke, untuk produk kayak gitu. Nah, untuk import template-nya saya udah share juga di Google Drive. Nanti saya share ulang juga linknya. Intinya seperti ini. Mungkin biar jelas juga ya. Nah, jadi pertama pasti nama produknya apa. Itu yang tadi ya tadi mana tuh? Di sini. Ya, pokoknya namanya apa. Habis itu sales sama purchase-nya ya bisa atau enggak di true. Kalau bisa, kalau nggak bisa isi aja false berarti. Untuk barang-barang tadi ya yang nggak mau dijual bisa diisi false berarti. Oke. Terus produk type-nya ini udah saya buatin drop down kayak gini. Jadi bisa dipilih aja goods atau service. Kombonya bisa diabaikan dulu aja nggak apa-apa. Goods atau service, track inventory-nya ini juga bisa ini true. Kalau misalnya mau dicek stoknya ada berapa bisa true. Misalnya untuk barang-barang kayak galon, misalnya cuci piring tadi, misalnya kita nggak mau tahu lah itu ada berapa karena kan pakai habis misalnya kayak gitu. Nah itu bisa false aja biar nggak ganggu di inventory misalnya, jadi kan nggak kelihatan stoknya berapa. Itu boleh false. Nah kalau create on order ini sebenarnya tambahan aja. Jadi kalau kita goods itu kan kita bisa pilihnya track inventory atau enggak. Tapi kalau produk itu jasa itu tuh nanti nyambungnya sama modul project kayak gitu-gitu. Jadi ada field create on order lagi. Gitu. Tapi kalau di sini kayaknya kita belum pakai itu ya, project ya. Nanti pasti. Nah, tapi untuk project nanti kita bisa isi yang bagian ini. Jadi ketika kita bikin orderan otomatis bikin project atau enggak. Gitu. Kalau mau otomatis bikin project nanti ini bisa diisi project. Gitu. Jadi bisa lihat di sini ya, kalau goods isinya sini, kalau yang project isinya sini. Jadi kalau goods yang service lah ya. Kalau service baru isi ini, kalau enggak ya kosongin aja. Oke. Terus untuk ya invoicing policy tadi ya berdasarkan barang yang dikirim atau berdasarkan orderan. Terus sales price, cost ya ini barang kayak tadi, harga jual, harga ininya.
Nah, produk kategori ini bisa dipilih tadi ya, all, atau misalnya ini contohnya raw material, kayak gitu. Nah, tapi ini kalau kategori juga harus dibuat dulu, mirip tax tadi. Kalau nggak dibuat kan dia, Error. belum ada rekornya nih, gitu. Bebas Jadi ya itu ya, nggak masalah apanya gitu. enggak sih, bebas namanya apa aja. Cuman dibuatnya di sini ya, di configuration, di produk kategori. Oke, klik Mbak. Nah, kayak gini, bisa new aja di sini. Apa bisa ada parent kategori, jadi di dalam raw material misalnya ada jenis-jenis apa itu bisa. Tapi yang jadi masalah adalah itu ya income account tadi ya. Iya, Karena ini kalau kan ini kita nggak bisa sembarangan kita kan. harus di-specify income sama expense account-nya. Mohon maaf, kemungkinan ini nanti kan kita bikin sendiri tuh by apa namanya by warehouse dulu, ya kan? Terus nanti kalau ditumpuk, maksudnya kan untuk warehouse tugasnya Mas Budi kelar nih, tugasnya Mbak Mika kelar. Terus kan nanti kan kita coba diimpor kan ke ini tadi, down, ya kan? Tapi ketika nanti kita sudah meeting sama tim finance, otomatis kan harus Di-update lagi. berubah, ya diupdate lagi. Apakah itu nanti importnya nggak bermasalah atau tumpang tindih doang atau nggak apa-apa gitu ya? Oh, untuk impor di Odoo, kita tuh berarti kan ini importnya untuk nge-update data kan ya. Betul, betul. Nah, nge-update yang udah ada. Kalau kayak gitu kita harus diekspor dulu. Jadi dia tuh nggak ngebaca ini loh. Jadi misalnya kita masukin tadi kontak nih udah diimport. Terus saya import lagi file yang sama. Dia bakal kebacanya jadi ada 2. Jadi numpuk berarti. Nah, kalau nggak mau numpuk, itu kita harus ekspor dulu. Jadi dari kontak ini misalnya, ini berlaku ke semua ya, kontak atau nanti yang produk kategori sama ya. List kayak gini, bisa centang. Harus diekspor dulu dari sini, terus dicentang yang ini dulu nih, I want to update. Gini. Jadi I want to update, baru nanti ini kan mau info apa yang diupdate gitu, ekspor. Nah, bedanya tuh apa? Jadi kalau kita centang yang I want to update, nanti dia ada satu kolom untuk ID yang unik gitu. Oh, nah ini nih. Nah, dia perlu ininya supaya dianggap jadi itu record yang sama. Jadi kalau ininya nggak diekspor, kita import kayak biasa dong, maka dianggapnya jadi beda. Jadi harus ada ID ini, terus baru kita edit-edit lah di sininya. Misalnya ini PTX, misalnya saya mau ganti jadi XYZ, misalnya gitu ya. Oke. Berarti fatal ya ini tadi ya. Oke, paham. Gini, save. Nah, baru nanti pas kita import lagi, kan dia ikut ID-nya. Tapi importnya caranya sama. Jadi tetap lewat sini, import, cuman ya pilihnya yang tadi, yang udah ada si ID-nya. Pastiin aja nanti pas diimport ada ini nih, yang paling atas nih. Tes. Nah gini, valid import. Nah baru dia nggak ke double kan kalau kayak gini, jadi ke update nih. Oke. Gitu. Jadi sama untuk produk juga kayak gitu, harus di ekspor dulu baru di reimport lagi. Oke. Paham. Wah, fatal itu tadi kalau salah ya. Lumayan. Gitu. Oke, tadi kita tadi sini ya, produk kategori. Nah, internal reference ya ini kan bebas juga ya, kode apa aja, barcode apa aja, atau teks. Nah, sebenarnya ada 2 cara sih untuk kategori produk. Kan kita bisa pakai produk kategori tadi. Atau satu lagi sebenarnya kita bisa mirip kontak pakai tagging aja. Jadi kalau produk kategori tadi kan dia nyambung ke ini ya, nyambung ke accounting. Tadi kalau kita pakai produk kategori kan ada income expense account-nya. Nah, satu lagi kita bisa pakai tagging mirip kontak. Kalau tagging kan nggak nyambung kemana-mana, benar-benar cuman label aja gitu kan. Kalau tagging itu kita bisa ke sini, ke yang tab sales, terus kita masukin tag di sini. Raw material, raw apa gitu. Tapi ya ini untuk penamaan aja, nggak nyambung ke accountingnya. Kalau mau nyambung ke kayak cara costing metodenya, accountingnya ya produk kategori. Jadi memang harus pakai satu metode itu aja Mbak, langsung ke accounting juga. Kalau nanti kita bikin tagging di sales 2 kali ya kasihan mereka banyak kerjaan itu Budi sama Mika tuh. Berarti ya udah langsung kategori aja. Nanti kan dari finance tinggal diupdate aja dalamnya. Iya, tadi diekspor tadi kan, ekspor kode ID tadi kan. Betul. Gitu. Oke, lanjut. Oke, berarti teks ini nanti bisa dikosongin aja nggak masalah. Oke, terus ya ini weight, volume. Jadi setiap itu kita tuh ada informasi mengenai ini juga kalau mau ada. Tapi kalau nggak ada ya kosongin aja nggak apa-apa. Ini ada di sini nih, beratnya, volumenya. Ini cuman catatan aja sih sebenarnya. Oke.
terus is a landed cost atau enggak. Nah, ini tuh beda lagi. Jadi untuk di setiap produk itu kan misalnya kita beli dari vendor nih, itu kan kadang misalnya ada ongkirnya atau ada biaya apa kayak gitu kan. Nah, itu misalnya kita mau, mungkin ini juga ada hubungan sama finance ya. Misalnya ongkir itu kita mau jadiin itu jadi, kita ikut jadi cost juga, maksudnya ikut jadi cost produk juga, karena kan nambahin biaya produk kan misalnya. Nah, itu kita pakai yang namanya landed cost. Jadi di bagian produk itu kita centang yang tulisan landed cost. Tapi itu saya aktifin dulu bentar ya. Itu fiturnya, nanti nih saya bahas juga sih satu-satu. Cuman nih biar ini aja ya, biar di kontaknya udah enak. Kita aktifin dulu. Landed cost ini. Nah, jadi di produk. Oh, tapi itu harus tipenya yang service. Jadi misalnya tes produk, terus kita ada satu khusus namanya ongkir gitu ya misalnya. Pilih service kayak gini. Nah, terus nanti kita bisa ada, mana dia itunya. Nah, di bagian purchase-nya ada is a landed cost. Jadi kalau dia service, oh sorry sekalian nih, tadi service kan dia muncul kayak order. Ini kalau nyambung sama project ya, nanti kita bisa pilih nih. Mungkin sekarang nothing dulu aja, nggak apa-apa. Di purchase itu kita bisa centang is a landed cost ini. Tujuannya supaya dia nambahin ke biaya produknya kayak gitu. Ya, tergantung produk apa kan. Kalau produk yang kecil, produk besar banget ya kan. Kan ada 5 juta, ada yang 10 juta gitu kan. Nah, Biaya makanya pakai pengirimannya. bisa dibeda-bedain juga nih ongkir apa kayak gitu. Iya. Nah, is landed cost. Nah, ini kita bisa pilih. Kan nanti misalnya satu PO itu bisa banyak produk nih misalnya kan. Ongkirnya mau kita bagi. Nah, itu kita bisa pilih. Abis kita centang ini kita pilih baginya tuh gimana. Bagi rata atau berdasarkan jumlah Berapa barang. kali kirim. Ya, atau berdasarkan berat barangnya, berdasarkan quantity. Nah, gimana itu kita pilih di sini juga. Nah, itu makanya yang kita isi di sebelah sini. Oke, selamat berpusing-pusing Mbak Mika. Itu tugas Anda. Gitu. Nanti ini boleh diisi tuh, kalau bingung tanya lagi aja. Gitu ya. Coba-coba aja. Gitu. Nah, terus ini ya ini income expense. Ini mungkin saya hapus aja kali ya. Sebenarnya itu nyambungnya ke accounting juga sih. Jadi kalau tadi kan di kategori ada nyambung ke accounting ya. Income expense-nya apa? Cuman ini kan kecoa ya betul, kecoa. Tapi kan kalau satu kategori bisa buat banyak produk kan. Nah, setiap produk kan mungkin bisa ada yang beda lagi. Nah, itu kita bisa spesifikin lagi coanya di sini. Jadi dia tuh bacanya dari yang paling kecil. Jadi kayak baca dari yang sini dulu baru baca kategori. Cuman biasanya juga dikosongin aja. Karena kan misalnya sama aja sebenarnya semua ngikutin kategori. Kecuali jadi itu diisi cuman kalau dia berbeda aja dari yang di sini. Oke. Kalau beda itu diisi di bagian sini. Cuman kalau sama ya nggak usah diisi, kan nggak ngaruh gitu kan. Kosong aja. Seru gitu. Seru itu nanti. Oke. Gitu. Jadi ya ini kalau bingung ya bisa dikosongin dulu aja, nggak apa-apa. Nanti kita sambil bahas modul lain biasanya. Siap. Gitu. Oke, kurang lebih untuk produk kayak gitu sih. Nanti bisa dicoba-coba, coba diimport juga. Gitu. Mungkin sampai ini ada yang mau ditanya? Hari ini tadi kita bahasnya ini kan ya, produk, impor, kontak, vendor, supplier ya, user creation. Kayaknya cuma itu aja ya hari ini targetnya. Iya, emang yang masih general setting saya dulu aja. Mas Budi, ada nggak ditanyain atau Mbak Mika? Kayaknya sih udah itu aja sementara nih yang dibahas. Oke, karena kalau bahas yang kayak gini-gini nanti dia bisa nyambung sama modul lain juga. Gitu. Kayak gitu. Kita sih plan-nya next-nya itu kalau dari jadwal saya, coba kita buka project. Gak ada libur ini ya, Natal sama Tahun Baru ya? Oh, saya libur sih. Jadi mulai minggu depan saya udah, kalau hari kayak gini sudah libur. Mari kita mulai lanjut lagi tahun depan aja. Saya suka. Ya, mulainya Januari. Next-nya sih kalau di saya kita bahasnya itu tanggal 2 kali ya. Ini ya. Kita kan hari ini general nih. Emang cuman ini aja sih kalau general. Access right tadi kan, access right, settings, add user, data import ya ini. Terus next-nya kita bahas inventory sama purchase. Berarti itu Pak Budi lagi. Pak Budi. Jadi kita bahas flow ini ya, flow barang masuknya sama setup gudang kayak gitu-gitu.
Jadi supaya enak dulu nih udah ada barangnya, nanti baru bahas yang penjualan kan kalau nggak belum ada barang nanti. Gitu. Jadi next-nya bahas inventory purchase, berarti di kapan nih inventory purchase ini? Di Januari 2. Januari 2. Ya, 2 Januari kayaknya. 2 Januari jamnya kayaknya sih lebih nyaman habis makan siang nggak sih Mas Bud? Mas Bud? Iya, halo. Oh, jam 1 Mas Bud? Iya, bisa. Hari Kamis. Ya. Berarti jam 1 ya saya set. 1 atau mau 1.15 biar ada buffer kalau habis makan siang agak telat dikit. Oke lah, bikin kopi 15 menit cukup. 1.15 ya, berarti next-nya. Ya. Oke, saya catat dulu. Berarti next meeting berarti 2 Januari Kamis jam 13.15 WIB ya. Yuk. Biasa sih ya, kalau general kan kayak gini paling 1 jam, kalau itu paling 1,5 jam lah inventory purchase kayak gitu. Oke, kalau gitu dari saya udah cukup juga sih. Nanti boleh dicoba-coba juga yang import tadi. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di grup. Oke, siap Mbak. Oke, kalau gitu thank you ya Mas Faisal, ya, thank you Mbak Mika, Pak Budi. Ya, saya matiin call-nya ya. Oke, terima kasih.